Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Bincang Pagi Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin pembahasan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah sampai bahwa kalau sudah usia 30 sampai 40-an tahun tuh jiwa sudah merasa membaca ya, sudah merasa mengalami semua kehidupan. Dan semakin bertambahnya umur lagi, maka ini jiwa akan merasa lagi, ya sudah ini tinggal nunggu mati aja gitu ya. Tinggal nunggu mati. Ini ya. Jadi terus seperti itu ya. Terus seperti itu. Dan untuk mengalihkan ya dari perasaan tidak perasaan hampa ya, kita membayangkan nanti akan kesini lagi. Jadi semua peristiwa eksternal ya, kita akan banyak menciptakan tambahan ya, peristiwa eksternal baru. Ya siklusnya memang seperti itu. Jadi, dan itu menjadi alarm ya. Alarm bagi siapapun, jangan sampai masuk ke siklus itu dan tidak sadar kalau itu adalah sebuah siklus jiwa, dikira itu adalah takdir ya. Itu sangat-sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Kita lanjutin ya. Ketika kita mencoba melepaskan diri dari kehampaan ini, maksudnya kehampaan ini maksudnya itu bahwa rasa ada itu muncul jika dipancing dengan benda-benda eksternal ya, dengan tambahan benda-benda eksternal. Atau ketika kita sedang berlari dari emosi apapun yang menyakitkan, itu karena menghadapi emosi tersebut terasa sangat tidak nyaman. Maka ketika perasaan-perasaan mulai berada di luar kontrol, sebagian orang menyalakan televisi, menelepon, atau mengirim pesan teks pada seseorang. Nah ini ya. Ini mulai lagi kecenderungan baru. Jadi semakin banyak pengalihannya. Dalam hitungan menit kita bisa mengubah emosi. Jadi pengalihannya makin banyak dan makin murah pengalihan. Cukup nongkrong di samping warung, nggak usah masuk. Nyalain wifi-nya gitu ya, dapat sinyalnya. Nggak usah beli gitu, nggak usah belanja di kafe, duduk aja gitu. Kita bisa menonton komedi situasi
atau nonton YouTube dan kembali tertawa terbahak-bahak. Kemudian menonton pertandingan sepak bola dan merasakan aura persaingan. Kemudian menonton berita dan terpancing marah atau takut. Stimulus luar ini bisa dengan mudah mengalihkan perhatian kita dari perasaan-perasaan yang tak diinginkan di dalam batin kita sendiri. Teknologi adalah pengalih perhatian paling ampuh dan mampu menciptakan kecanduan yang kuat. Ya, ini masalah yang dihadapi ya. Jadi bukan hanya anak-anak yang kecanduan game, orang tua pun kecanduan gadget untuk mengalihkan perhatian dari perasaan tidak nyaman atau dari perasaan kehampaan eksistensial ya. Justru yang saya lihat banyak ya. Banyaknya itu orang dewasa yang menggunakan gadget ini untuk pengalihan dari rasa kehampaan eksistensial. Seperti itu. Jadi dijual aja HP-nya ya. Dijual aja HP-nya itu karena itu menjadi pengalih perhatian paling ampuh untuk tidak merasakan kehampaan eksistensial itu. HP-nya 25 juta. LOC nggak naik-naik, buat apa itu? Ya. Ya saya dulu waktu belajar sama Mbak itu nggak punya apapun gitu. Kalau boleh nggak pakai baju saya. Iya, nggak punya apa-apa. Jadi memang nggak punya pengalih perhatian gitu. Nggak punya. Makanya ya cepat belajar 9 tahun. Itu aja nggak punya pengalih perhatian itu ya. Apalagi kalau punya pengalih perhatian. Bisa 70 tahun. Nah ini ya, dijual HP-nya aja itu udah. Terus gimana Bang belajar kalau jual HP nggak ada Zoom, itu juga masalah gitu ya. Mau nge-zoom di mana Bang? Nah itu, maju kena, mundur kena dia. Maju kena, mundur kena. Dapat link Zoom dari mana? Ya inilah repotnya ya. Ini juga repotnya ini ya. Nah, ya pokoknya maju kena, mundur kena ini. Jadi dengan mengalihkan perhatian ke HP, pura-pura baca berita, padahal tuh nggak membaca dia. Dia hanya mengalihkan perhatian. Nggak belajar apapun, namanya belajar kan proses encoding, decoding. Dia mah enggak. Hanya habisin scroll aja gitu. Jadi nggak ada proses decoding, encoding gitu. Nah, itu cirinya kalau HP untuk pengalih perhatian. Nggak ada proses encoding, nggak ada proses decoding gitu ya. Jadi habis jadi bikin panas apa jari ini aja gitu. Dan apa ya, menjelajahi layar itu ada harapan bahwa saya akan menemukan sesuatu yang menarik, ada antisipasi, ada perasaan itu gitu. Aku mencari yang membuat saya ini akan mengalami perasaan yang lebih menyenangkan, ada perasaan itu gitu. Makanya terus berpetualang karena ada jaminan semoga akan menemukan yang bisa meningkatkan perasaan saya gitu. Ini bagus nih saran dari Bang Lambo. HP-nya dijual, beli pulsa baru ikut Zoom bareng gitu. Seperti itu. Nah ini jadi apa ya? Alasan doang tuh baca berita. Jangan baca berita, baca buku sains, baca buku filsafat, biar kram-kram dikit.
Jadi kalau membaca itu sudah tidak membuat kita berpikir, itu sudah bukan membaca, itu pengalih perhatian. Kalau di buku itu hanya bolak-balik halamannya gitu. Nggak ada yang di encoding, decoding itu nggak ada. Itu udah ciri bahwa dia sedang lari dari kehampaan eksistensialnya gitu. Nggak ada lagi yang hanya mau mencari mana yang lebih menyenangkan. Cari semua. Dicari. Dan itu nggak ada batasnya berselancar di Google. Soalnya database Google itu udah triliunan berita. Gitu. Dari berita hantu sampai berita perceraian ada semua. Nah, itu yang perlu di ini ya. Baca buku tidak memperbaiki perasaan. Nah ini. Membaca cepat ngantuk. Lihat HP kuat ya. Nah, ini. Karena ada jaminan, ada apa ya? Ketika kita mencari berita itu ada harapan. Ada harapan akan menemukan sesuatu yang akan membuat perasaan kita naik lagi gitu. Seperti itu. Itu yang penting itu ya. Seperti itu. Memang makanya membaca buku itu rumit karena dia membutuhkan proses encoding, decoding gitu. Kalau di berita yang kita cari itu kan berita yang sudah kita kenal sebenarnya. Jadi nggak nambah, hanya ngulang-ngulangin yang sudah dikenal gitu. Lah itu yang bikin apa namanya? Nggak naik LOC-nya. Seperti itu. Itu yang paling pokok tuh ya. Di zaman teknologi informasi seperti sekarang ini, itu sarana ampuh untuk mengalihkan ya kehampaan, rasa kehampaan eksistensial, rasa kesia-siaan. Anda bisa seketika mengubah kimiawi internal Anda dan membuat sebuah perasaan pergi dengan mengubah sesuatu di luar diri Anda. Ya itu di layarnya gitu ya. Akhirnya kayak merasa berselancar di dunia maya. Ya kan? Berselancar di dunia maya. Tapi itu cara ampuh ya mengalihkan perasaan kehampaan, kesia-siaan secara eksistensial. Dan apapun di luar diri Anda yang telah berhasil membuat Anda merasa lebih baik akan membuat Anda mengandalkan hal itu untuk mengalihkan perhatian Anda berulang-ulang. Ya benar. Jadi kalau sekarang itu nggak ada HP, itu orang udah mampus aku. Kehampaan ini nggak ada obatnya ini. Karena kalau berselancar ke dunia eksternal mahal. Lebih bagus berselancar ke dunia maya. 50.000 satu bulan paket kuota. Kan murah sekali untuk membiayai pengalihan dari rasa kehampaan eksistensial. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini penting ya. Ini mantap nih pembahasannya ya. Langsung memberikan alarm kita menggunakan HP itu banyak untuk apa sebenarnya? Kalau saya buat baca buku HP-nya itu banyak apa? Ada file Kindle, ada Google Book, diinstal yang begitu-begitu. Jangan ngandalin berita, aduh Detik News, gitu-gitu itu, aduh, itu udah nggak ada isinya itu. Masa lalunya orang, kita yang pikirin gitu. Gimana ya Anang ya, lu kok mikirin Anang sih? Gimana ya Lorangga, aduh, gimana ya Gus Samsudin? Kok kita yang mikirin gitu. Aduh. Nah, ini bagusnya. Jadi lihat HP nggak ngantuk karena gelombang otak kita sefrekuensi dengan berita yang kita lihat. Nah, itu masalahnya tuh ya. Seperti itu. Jadi
Jadi memang berita itu ya itu tentang orang lain gitu, yang kita pikirin. Padahal itu sebenarnya kalau kita pakai teorinya siapa? Teorinya Freud, berita-berita yang kita baca itu sebenarnya proyeksi ya dari hubungan-hubungan kita di masa lalu. Jadi kalau senangnya berita tinju, aku pingin mereka itu proyeksi dari relasinya di masa lalu gitu. Relasi yang belum tuntas gitu ya. Jadi kalau yang dibuka ke berita pinjaman online lain itu relasi finansial yang belum beres di masa lalu. Kalau yang dibuka nunggu berita diskon dari Shopee, udah itu relasi, udah relasi pemenuhan di masa lalu yang belum tuntas, ya kan? Dituntaskan sekarang aja gitu. Gimana ya Lesti Bilar? Nah, laporan KDRT Lesti dicabut ya. Apa urusannya? Apa urusannya kita dengan itu? Nikah aja belum udah mikir KDRT. Aduh. Nah, kalau berita trading lah itu urusan finansial di masa lalu masih buruk. Dikit-dikit buka aplikasi, ya itu. Nah, ini itu kalau kita pakai teorinya Freud. Ya. Tapi itu ada benarnya teori Freud itu. Tapi itu relatif ya, relatif. Tidak pasti seperti itu, tapi ya ada korelasinya lah ya. Bukan sebab akibat, tapi ada korelasinya. Ya seperti itu. Itu aja lah intinya pokoknya ya, hati-hati. Terus yang suka ikut-ikut yang masukkan saya ke pesugihan online ya, saya tandai namanya itu. Ya tahu saya di bawah di penggandaan uang di grup-grup Telegram. Saya keluar di bawah lagi, saya tandai, saya bacain Fatihah orangnya ini. Iya banyak juga itu orang-orang yang suka ikut-ikut kelas gini, saya lihat di grup-grup pesugihan penggandaan uang online. Iya, kayaknya orang yang kenal yang memasukkan saya itu. Saya lihat namanya, wah ada ini, ada ini, ada ini. Wah ini ngapain narik-narik saya ke pesugihan online. Nah ini ciri-ciri, saya keluar dimasukin lagi, kayaknya gampang diprospek nih. Aduh. Nih, saya kira Mas Jamil. Jangan tarik saya lah di pesugihan online, saya takut hilang. Soalnya ini relasi dengan orang di masa lalu kurang bagus gitu. Bayangin transfer 750 bisa narik 400 juta, itu kan menggiurkan. Saya baca-baca juga beritanya, wah kenal lagi, saya belum sembuh, masih membaca lagi gitu. Siapa yang sudah cair, aduh. Udah tahu ini grup tapi saya masih baca juga ada yang cair enggak ya. Ternyata ada yang cair juga, ini gimana ini? Ini ikut transfer apa langsung live group? Ini langsung la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah. Ya kalau enggak kan Anania yang miskin di masa lalu kan meronta-ronta dia. Udah ya, untung ada la ilaha illallah. Kalau enggak transfer tiap hari saya. Aduh. Udah lagi, nah ini Mas Imam kayaknya kok tahu benar ya, embel-embel pesugihan online amanah, masuk surga insya Allah. Ada lagi. Ya itu kalau kita masih tertarik dengan hal-hal yang begitu, ya kita bisa lah pakai teorinya Freud, tapi jangan dipakai sebab akibat ya. Tapi itu hanya ada korelasinya, tapi bukan sebab akibat. Tiap hari ada aja Bang di Telegram, iya. Ya jangan Mas Imam nih, kayaknya tahu semua nama-nama grupnya.
Ah, ini hanya Mas Imam nih. Ini memang waduh. Saya itu lagi yang mempelajari, gitu. Saya pelajari. Kok saya masih scroll ya? Ini berarti ini masih ada masalah relasi dengan uang di masa lalu. Ya kelamaan miskin di Bintaran. Kelamaan miskin di Bintaran gitu. Jejak alam semestanya masih ada gitu. Terbangkitkan lagi dia. Transfer 750, dapat narik 400 juta terbangkitkan gitu. Lumayan nih bisa buat beli buku. Alasannya, saya beli buku buat beli perpustakaan. Gitu dia. Ini Anania ini memang ada-ada aja gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lanjutin ya. Soal pesugihan online kita bahas di grup nanti. Ketika kita mempertahankan pengalih perhatian itu, tebak apa yang akhirnya akan terjadi. Semakin tergantung pada sesuatu di luar diri untuk mengubah diri kita secara internal. Jadi sebenarnya ada harapan ya bahwa digit saldo kita itu akan berubah dengan sistem dari eksternal gitu. Akhirnya kuliah kita tentang potensial aktual dilupakan. Nggak ada lagi istilah potensial aktual. Pokoknya dari luar, akuisisi untuk akumulasi. Gitu. Tapi akhirnya itu keluar bab itu saya. Ini kayaknya saya kuliah potensial aktual, ini kok ada dorongan-dorongan mau depo gitu di pesugihan online itu. Wah ini salah asas, ini jiwa saya gitu ya, yang keliru. Harusnya itu mengaktualkan dari dalam, ini kok saya malah ketarik ini biar dapat cepat gitu kan. Padahal tidak ada yang aktual dari dalam. Wah, ini salah asas, ini perolehan ini. Langsung la ilaha illallah, matikan HP, udah masuk lagi nanti baru keluar gitu. Jangan langsung keluar nanti masuk lagi, matiin dulu HP-nya. Masuk lagi. Nanti masuk lagi. Tapi matiin HP-nya itu la ilaha illallah gitu ya. Ngeri godaannya itu. Kalau kita nggak paham asas, harusnya ini saya nambah uangnya melalui melalui kreasi potensi aktual kan. Kok enggak? Nah itu kita sudah jajah perolehan di masa lampau itu masih ya lumayan lah ya. Lumayan tebal. Masih ada rekaman itu gitu. Sebagian orang tanpa sadar menyelam lebih dalam ke lubang tak berujung ini. Menggunakan aspek-aspek yang beragam dari dunia mereka untuk membuat mereka tetap asik. Jadi memang tarikan eksternal itu nggak ada ujungnya gitu. Nggak ada ujungnya. Dalam sebuah upaya untuk menciptakan kembali perasaan awal yang berasal dari pengalaman pertama yang membantu mereka melarikan diri dari diri mereka sendiri. Nah ini hati-hati ya. Apalagi yang suka telepon-telepon terus gitu, nggak mati-mati jadwalnya itu. Hati-hati pengalihan. Dinas terus, dinas malam, dinas siang, dinas pagi. Hati-hati gitu ya. Jadi mereka terlalu bersemangat untuk dinas eksternal gitu ya. Iya, sehingga mereka merasa berbeda dari siapa mereka sesungguhnya gitu. Ini hati-hati ya yang punya jam dinas eksternal. Ini kayaknya harus segera pensiun gitu ya. Hati-hati Mas Imam. Ya, dinas-dinas jadwal dinas internal eksternalnya itu ini dulu lah dipensiunkan. Saya kenal orangnya, jangan nyindir Mas Fajri. Ini di samping saya ini. Mas Fajri tahu juga ya yang dinas-dinas eksternal ini. Ya hati-hati ya yang punya jadwal dinas eksternal itu sebaiknya dikurangi biar potensinya aktual gitu. Ya. Oke lah itu dulu ya pagi ini. Besok kita lanjut dari apa namanya? Kita lanjut ya. Parubaya yang berbeda. Jadi yang punya dinas internal, yang punya dinas eksternal itu berarti dia
masih hedonis. Ya, intinya kan itu ya. Inilah dasar dari kehidupan hedonis. Jadi kehidupan hedonis itu dengan dinas eksternal saya bisa mendapatkan setetes rasa eksistensi yang berbeda. Setetes doang. Tadi itu air ludah dari burung pipit. Sudah setetes air liurnya burung pipit lagi. Tapi segarnya kayak minum di Telaga Kausar. Nah, itulah hedonis itu. Ya. Setetes air liurnya burung pipit udah kayak minum di Telaga Kausar dia. Kencingnya iblis. Aku nggak bilang loh ya. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijual HP-nya buat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.